Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin. Apakah Buddha sebenarnya adalah Nabi Zulkifli? Pertanyaan ini seringkali menjadi bahan perdebatan di kalangan para akademisi, sejarawan, dan peneliti agama. Dalam tulisan ini, kami akan membahas isu ini secara mendalam dan memberikan pandangan yang komprehensif mengenai topik ini. Mari kita simak video berikut ini, biar kita tidak salah faham menyikapinya. Apakah Buddha sebenarnya adalah Nabi Zulkifli? Pertanyaan ini seringkali menjadi bahan perdebatan di kalangan para akademisi, sejarawan, dan peneliti agama. Dalam tulisan ini, kami akan membahas isu ini secara mendalam dan memberikan pandangan yang komprehensif mengenai topik ini. 1. Menggali kejadian dalam sejarah. Untuk memahami duduk permasalahan ini, kita perlu melihat kejadian dalam sejarah masing-masing tokoh. Buddha Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha, hidup sekitar 2500 tahun yang lalu di wilayah yang sekarang disebut sebagai India Utara. Ia dilahirkan sebagai seorang pangeran bernama Siddhartha Gautama, dan meninggalkan kehidupan istana untuk mencari pencerahan. Di sisi lain, Nabi Zulkifli, yang juga dikenal sebagai Zulkifli bin Daud, adalah salah satu nabi dalam agama Islam. Ia hidup pada zaman Nabi Musa dan dikenal karena kebijaksanaan dan kesabarannya. Kisah Nabi Zulkifli terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam tradisi Islam. 2. Persamaan dan perbedaan ajaran. Meskipun kedua tokoh ini memiliki pengikut yang besar dan ajaran yang dijunjung tinggi, terdapat perbedaan mendasar antara ajaran Buddha dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Buddha fokus pada pencarian jalan keluar dari penderitaan dan mencapai nirwana melalui meditasi dan pengendalian diri. Sementara itu, ajaran Islam mengajarkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan hukumnya di dunia ini. 3. Perspektif ramalan Buddha tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa kelompok yang berpendapat bahwa Buddha telah meramalkan kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam ajarannya. Mereka menunjukkan beberapa teks kuno, seperti Kitab Agama Buddha Lama dan Lalitavistara Sutra, yang dianggap berhubungan dengan ramalan tentang seorang guru besar yang akan datang setelah Buddha. Namun, penting untuk dicatat bahwa penafsiran teks-teks ini sangat subjektif dan belum mendapatkan kesepakatan universal di kalangan para sarjana agama. Banyak peneliti skeptis terhadap klaim ini, menganggapnya sebagai upaya untuk mencari persamaan di antara agama-agama besar. 4. Toleransi dan kerukunan antaragama. Dalam menyikapi isu seperti ini, sangat penting bagi kita untuk menjaga sikap yang inklusif, menghargai perbedaan, dan mempromosikan toleransi antaragama. Agama-agama besar memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing, dan upaya untuk mencari persamaan seharusnya tidak mengaburkan perbedaan yang nyata. Kita harus menghormati ajaran Buddha dan ajaran Islam sebagai dua entitas yang terpisah, sambil mempromosikan dialog antaragama yang konstruktif dan saling menghormati. Hal ini akan memperkuat kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bagikan, agar kami bisa terus berbagi video-video yang bermanfaat dan berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.